ini adalah BMW F10 528i tahun 2014 sobat. Jadi tahunnya cukup muda untuk seekor F10. Nah, ini udah pakai adaptive LED. Ini stylenya seperti yang M5 punya. Jadi kalau yang M5 itu memang pakai adaptive LED dari bentuk halo ringnya alias DRL-nya. Nih ADV, big brake nya, kaliper Brembo udah kurang cakep apa. N20-nya sudah yang high spec. Jadi udah dapat turbo serta boost pressure-nya juga udah yang bagus punya. Tuh, suara turbo di depan, suara muffler di belakang. Enak ya. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko, Timojo Rubino. Dan nih, fitment-fitmentnya cakep banget. Modifannya udah kelihatan. Penasaran dengan BMW yang satu ini? Ikutin terus video ini sampai habis. Oke Sobat Koko Mobil, nih hari Minggu ini jam 2:30 siang menjelang sore, cukup panas tapi tetap selalu semangat buat cerita ke para sobat. Yes, ini adalah BMW F10 528i tahun 2014 sobat. Jadi tahunnya cukup muda untuk seekor F10 karena F10 kan udah keluar banyak tuh yang orang-orang jual dari 2008 2009. Nah, ini tahun yang cukup muda nih 2014 dan udah dapat seri yang 528 terlepas dari modif-modifnya. Itu masih belum ngomongin modifnya, spek dasarnya udah cakep sobat. Nah, sekarang kita ngomongin modifnya. Ini udah pakai adaptive LED. Ini stylenya seperti yang M5 punya. Jadi kalau yang M5 itu memang pakai adaptive LED dari bentuk halo ringnya alias DRL-nya serta bentuk lensa LED dalamnya udah beda dibanding F10 yang biasa cuma pakai proyektor bulat. Tuh, pertama. Kemudian velgnya sama big brake it. Koko harus agak jongkok nih karena kita harus agak close up di sini. Nih, ADV, big brake it-nya, kaliper Brembo udah kurang cakep apa. Mobil ini ya Sobat Koko pengen ceritain dulu nih. Mobil ini harga modifnya udah habis kepala 3, bukan puluh tapi ratus sobat. Jadi sobat bisa lihat sendirilah spek-speknya kayak gimana. Fitmentnya depan belakang bener-bener itu ya, bisa bener-bener rata fender gitu. Terus Koko juga mau tunjukin kondisi di dalamnya. Tadi udah cek sedikit, dalamnya itu bener-bener, aduh sobat bisa lihat jok-joknya, dashboard-dashboardnya, buat panelnya semua sobat lihat sendiri deh. Nah, di belakang juga udah ada visor ya, di sebelah sini ada visor. Tuh cakep, buat panel semua cakep. Sampai ke karpet, mungkin kamera boleh agak masuk tuh, di jok kulitnya di bagian yang biasanya deket kita duduk ya, di bokong kita tuh biasanya agak-agak udah kerut. Di sini masih super cakep semua. Udah, terus di belakang ini ada, waduh, quad tips ya, mufflernya quad. Bener-bener mobil ini kayak dari belakang tuh kelihatan chambernya dari ADV bener-bener miring ya, miring cakep. Knalpotnya aduh super ganteng lah, fitmentnya ganteng banget. Nah, mungkin luar udah kelihatan cakepnya. Di video pasti udah banyak dikasih overlay juga bentuk-bentuknya dari ujung, corner belakang, corner depan, quarter belakang kiri, quarter belakang kanan, semuanya udah ditunjukin pasti. Interior juga udah lihat sedikit. Mungkin ruang mesin ya Abdul nih, kalau aku nggak cerita ya, harus selalu ceritain. Ini nggak cuman kondisinya bagus, modifnya bagus, speknya bagus, tapi kilometernya juga bagus alias rendah sobat. Nah, ini mesinnya nih N20 sobat. Jadi F10 itu sampai terakhir pakai mesin N20 ya, kalau untuk yang di bawah 535i. Nah, ini seri 528i, N20 nya sudah yang high spec. Jadi udah dapat turbo serta boost pressure nya juga udah yang bagus punya, di sekitar 250 horsepower serta torsi di angka hampir ya 350 Nm plus dikit. Biasanya kalau di dyno test itu untuk BMW biasanya agak sedikit underrated tuh yang ditaruh di brosur. Nah, terus kita ngomongin tulang-tulang di depan juga, bagian-bagian yang kena cat semuanya bener-bener bagus semua. Jadi original ini kelihatan, tidak pernah dibuka, mesinnya kelihatan semua dari silennya, dari bentuknya, bahkan dari peredam pun udah nggak bisa bohong sobat. Di bagian kanan kiri juga side tulang-tulang samping juga aman. Di bagian support bawah radiator intercooler semua udah
diinspeksi oleh kuku mobil. Ngomongin inspeksi, kita punya 3 kriteria utama. Pertama, tidak boleh bekas tabrak besar yang sampai kena rangka ya, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri 6 sisi. Yang kedua, tidak boleh interior bekas rendam banjir. Kita juga tidak akan mau videokan atau bahkan sobat sampai nonton, nggak mungkin. Dan yang terakhir, PR, baik secara mekanikal, kondisi-kondisi kaki-kaki, semuanya, transmisi, mesin pasti sehat. Dan kemudian PR-nya yang kedua adalah bidang administratif atau perpajakan, surat-surat harus benar-benar bagus semua. Terakhir ini ada modifannya Ultra Racing, kemudian juga ada FTP, charge pipe sama boost pipe kalau nggak salah. Sobat kalau mau cek modifnya apa aja kok 300-an juta, cek di kolom deskripsi, langsung klik aja di bawah, itu kita tulis lengkap karena Koko juga nggak bisa hafalin satu-satu. Tapi yang Koko bisa tunjukin di video ini adalah rasa mengemudinya dari F10 ini dan gimana kondisinya, gimana lower dalamnya, kita mau tunjukin. Nah, terakhir kita harus wajib banget cobain rasa nyetirnya kayak gimana. Let's go. Oke sobat, sekarang kita udah di dalam. Nah, ngomongin kilometer nih, 45.000 kilometer. Jadi kalau pemakaian 9 tahun kurang lebih itu berarti sekitar 5.000 kilo, nggak sampai 5.000 ya, 4.000 sekian lah per tahun. Jadi sobat bisa bayangin, ini kilometer juga rendah, mobil terawat, service record di Astra BMW lengkap, sobat bisa cek semua. Dan modif serapi ini bagus kayak gini, cari di mana lagi ya? Kita mau dengerin sedikit suaranya. Tuh, suara turbo di depan, suara muffler di belakang, enak ya. BBK-nya kita coba tes. Tuh, langsung ya. Kalau ngerem nggak pakai nunggu-nunggu, langsung aja sikat. Aduh, ini naikan juga masih empuk sobat. Koko nggak tahu ini lowering kit. Kalau nggak salah pakai KW V3 deh di speknya. Ternyata bandingannya masih empuk dan nggak terlalu rendah ya. Jadi KW itu kan coilover versi yang V3 itu salah satu one of the best lah kalau kita mau di industri modifikasi, selalu patokannya biasanya pakai KW karena dia memang dari Jerman dan banyak sekali fitmentnya untuk berbagai mobil Jerman yang tinggal plug and play. Jadi coilovernya bisa disetting ketinggiannya, bisa disetting spring rate-nya, bisa disetting rebound-nya, harusnya semua settingan lengkap. Meskipun aku belum pernah bedah satu-satu sih, nanti mungkin kapan-kapan ya kalau kita punya kesempatan untuk bedah nih KW V3 coilover, karena aku juga suka banget selain dengan mesin juga dengan kaki-kaki sobat. Nah, by the way, pemilik BMW 528i yang udah full modif cakep ini tahun 2014, kilometer 4.000 setahun, itu titip jual di kita gratis sobat, jadi nggak pakai biaya apa-apa. Sekarang kita fotokan, videokan nih kan, minggu-minggu panas kita editkan juga sobat, sekarang udah bisa nonton. Terus semuanya naik di Instagram, di TikTok, koko.mobil, follow di sana. Nah itu semuanya gratis, jadi nggak bayar apa-apa. Cukup nanti bantu-bantu kasih kita komisi deh kalau mobilnya laku lewat kuku mobil. Kalau lakunya lewat sobat sendiri atau nggak lewat kuku mobil deh, intinya kita nggak akan pernah tagih sepeser pun untuk semua proses ini. Kita bantu inspeksi, foto, video, edit, iklankan di marketplace. Biayanya yang tanggung siapa kok? Ya timnya kuku mobil. Sobat nggak usah tanggung biayanya. Jadi buruan kalau mau titip jual mobil, pengen dapat harga terbaik, malas ribet dinegoin orang, dapat harga jelek, nggak sesuai dengan kondisi barang sobat yang bagus, langsung aja hubungi di kuku mobil gitu. Oke, kita lanjut lagi ke BMW ini. Cakep ya, udah 100. Handlingnya juga masih enak, BBK-nya, aduh remnya ini yang luar biasa ya. Nih handling masih enak ya. F10 tuh kita bawa gini juga masih ngikut gitu, sekenceng ini belok. Kenapa? Meskipun dia bodinya cukup berat, macam-macam sih F10 beratnya tergantung mesin dan trimnya ya. Tapi rata-rata tuh beratnya di atas 1,65-1,7 ton. Tapi handlingnya masih tetap bagus dan masih bisa nyaman at the same time dengan waktu yang setting suspensi yang sama itu bisa nyaman dan handling. Kenapa? Rahasianya ada di suspensi depan. Salah satunya dia itu menggunakan double wishbone. Kalau misalnya kita pakai BMW F30 itu masih McPherson Strut. Nah, double wishbone itu sobat dia punya kelebihan, memang sedikit lebih rumit untuk desainnya, perawatannya, sedikit lebih berat juga secara material. Tapi dia punya keunggulan adalah handling dan kenyamanan bisa didapatkan pada waktu yang bersamaan itu dengan kompromi yang lebih minimum. Jadi nggak harus lebih milih salah satu.
gitu sobat. Kalau kita di McPherson Strat itu masih apa ya, komprominya itu masih lebih gede, masih harus lebih milih nih mau nyaman atau mau keras tapi handling gitu. Nah, Double Visu punya kelebihan bisa mengombinasikan dengan settingan cukup satu aja gitu. Cakep ya mobil ini, by the way. Tadi mesin udah kita coba lari kenceng, matic sehat banget, kaki-kaki settingan enak di KWV 3 nya. Tampilan cakep, kilometer rendah, tahun dapat F10 yang muda, modifan udah habis banyak, yang pasti sobat nggak usah bayar modifan segitu, udah dapat barang siap pakai rapi. Yang terakhir belum dibahas adalah interiornya. Jadi interiornya ini benar-benar di trim soft touch, di dashboard, mau wood panel, mau jok-joknya semua, Koko bisa bilang untuk mobil 9 tahun nih benar-benar bagus banget kondisinya ya. Jadi sangat terawat dan sangat enak dikemudikan. AC sangat dingin, ini kita buka sunroof pun AC-nya dingin banget. Ini sangat terawat. Kita kick down. Cakep ya, udah 100. Tuh, suara turbo di depan, turbo whistle, muffler di belakang, cakep ya. Remnya sih yang nggak ada lawan BPK-nya. Itu gunanya rem puluhan juta. Kata ini teman-teman kuku yang di otomotif suka ngebut nih, biasanya bilang kita kalau mau kejar-kejaran sama orang, mungkin kita kalau awam punya mobil nih sobat, pengen kejar-kejaran ngebut atau di racetrack atau di jalan masih zaman remaja nakal, itu kan yang kita perhatikan utama mesinnya, tenaga gedein, remnya bla bla bla. Tapi ada satu temenku yang bilang begini, rem itu juga penting bro, bisa buat kamu ngejar orang. Aku bilang, gimana caranya rem bisa ngejar orang? Bro, kalau lu udah mepet di ujung jalan, lu mau ngerem nggak nutut, kalau rem lu bagus, lu bisa salip dia dulu, baru lu rem di terakhir, dia udah di belakang lu. itu bercandanya, tapi emang betul gitu loh. Satu sisi juga rem itu sangat penting ya untuk safety kita. Makanya kenapa banyak rekan-rekan sobat-sobat otomotif tuh yang suka banget upgrade ke BBK, terutama mobilnya udah BMW gini kan cocok ya sama harga BBK-nya. Nah, itu banyak banget yang emang modif demi kenyamanan dan keamanan. Ketika kita tuh sedikit ngebut misalnya di jalan tol ada dadakan apa, ngerem itu udah nggak mikir jarak lagi, langsung sikat injek aja gitu, dan ABS-nya juga masih aktif serta aman gitu. Oke, itu aja sobat. Jadi ini BMW 528i F10 2014, warnanya hitam, cakep, favoritnya F10 juga hitam dan putih, dua warna tuh favoritnya, kondisi bagus. Ini displaynya juga di depan aku instrumen cluster udah pakai rasanya 6WB deh, aku nggak hafal seri berapa, tapi udah full digital ya, full digital. Layarnya udah gede juga 528, lampunya tadi udah, pokoknya spek-spek lengkap sobat. Lihat di bawah, aku nggak bisa sebutin satu-satu. Modifnya kepala 300 jutaan, kondisi barang super bagus, disetir masih sangat enak meskipun ini barang modif. Udah gitu aja, kondisi bagus banget. See you next time di mobil-mobil menarik lainnya. Bye bye.